Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Tentang lagu ini Kak Adi tahu nggak sih? Lu Kak Aji nggak tahu nih? Gini. Lagu ini tuh pernah familiar. Ini keterlaluan ini. Tapi ini familiar bagian itu tadi. Enggak, saya aneh aja ya kalau Kak Aji nggak tahu lagu ini. Iya. Cuma mungkin dulu saya nggak punya TV, jadi mungkin Alah, saya jarang mendengar lagu ini loh Kak Adi loh. Serius loh Kak Adi. Kalau boleh tahu tahun berapa ini? Rilisnya kapan coba? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, teman-teman sahabat Guru Kreatif Indonesia, jumpa kembali di ruang studio podcast Kampus STPIB dan Insan Mulia Yogyakarta dalam acara obrolan santai Kak Adi bersama sahabat. Sudah hadir bersama saya di ruang podcast kecil ini, podcast mini, sahabat kita yang sudah tidak asing lagi, Kak Aji Syafa. Yeay, alhamdulillah bisa kesini lagi. Gimana Kak Aji kabarnya? Alhamdulillah Kak Adi sehat walafiat, berkah, Sehat, sukses mulia. Kayaknya sudah lama banget nggak ketemu Nah kita ya. itu dia, hampir 7 tahun nggak masalah ya. 7 purnama. 7 purnama, Masya Allah luar biasa. Iya, Kak Aji ini sibuknya luar biasa ya. Kalau saya kan selalu standby di sini ya. Iya. Kak Aji ini yang kemana-mana. Luar biasa, tapi walaupun Kak Adi standby di sini, tapi pikirannya kemana-mana. Baik, teman-teman sekalian, kali ini kita akan ngobrol sesuatu yang menarik, masih berkaitan dengan dunia lagu anak-anak Indonesia. Gitu Kak Ji ya? Yes. Ngobrol tentang apa ini? Kita akan banyak melanjutkan tentang yang sudah kita obrolin yang lalu sebenarnya Kak Adi. Yeah. Tentang anak Indonesia ya. Tentang anak Indonesia. Dan yang akan kita bahas di sini pun juga tentang anak Indonesia. Kak Ji anak Indonesia, saya anak Indonesia. Yes. Cuma yang beda umur aja kita ya. Tapi tetap sama-sama anak Indonesia ya. Iyalah. Yang selalu bangga terhadap bangsanya sendiri yaitu Indonesia. Iya, siap gitu ya. Oke, mengawali jumpa kita, kayaknya kita nyanyikan dulu sebuah lagu Selalu dan selalu kita harus awali dengan lagu. Dengan lagu untuk anak-anak. lebih mencerahkan Dan suasana kita karena hari temanya ini. Kak Aji tadi sudah sampaikan tentang bangga menjadi anak Indonesia. Yes. Ada satu lagu yang pasti sudah dihafal oleh teman-teman semuanya. Ya, kita coba sama-sama sekarang. Aku anak Indonesia. Aku anak Indonesia, anak yang merdeka. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Di khatulistiwa tanahku Indonesia, 1000 pulaunya, ragam sukunya, satu jiwa raganya. Indonesia, Indonesia, aku bangga menjadi anak Indonesia. Aku bangga menjadi anak Indonesia. Bangga menjadi anak Indonesia. Luar biasa. Keren ya lagunya. Keren banget loh ini ya. Iya. Kalau boleh tahu mungkin tentang lagu ini Kak Adi tahu nggak sih? Lu Kak Aji nggak tahu nih? Gini. Lagu ini tuh pernah familiar, tapi Iyalah. saya cuma mendengar di bagian Indonesia, tapi nggak pernah tahu lirik di awalnya. Jujur aja nih Kak Adi.
Sebentar, jangan-jangan ini lagunya lama banget ini. Ini keterlaluan ini, keterlaluan. Tapi ini familiar bagian itu tadi. Enggak, saya aneh aja ya kalau Kak Aji nggak tahu lagu ini. Iya, tahu, tapi nggak sesempurna Kak Adi gitu loh taunya. Iya. Maklum, kan ini lagu lama kayaknya. Ini lagu lama. Nah, itu tapi kan kemudian di aransemen dan dipopulerkan ulang oleh penyanyi cilik luar biasa. Iya. Penyanyinya tahu nggak? Penyanyinya setauku dulu kalau nggak salah sih Tasya Kamila. Cuma mungkin dulu saya nggak punya TV, jadi mungkin saya jarang mendengar lagu ini loh Kak Adi loh. Serius loh Kak Adi. Kalau boleh tahu tahun berapa ini? Rilisnya kapan coba? Kalau Tasya, ini album ini ya sekitar tahun 2000-an lah awal. Serius? Iya. Kalau nganunya, kalau lagunya udah lama. Lagunya lama kan ya? Lagu karya Pak Atim Mahmud. Salah satu karya Pak Atim Mahmud. Memang Pak Atim Mahmud ini lagu-lagunya keren-keren ya. Kalau kemarin kita sempat bicara tentang Ibu Sud, Pak Atim Mahmud itu bisa dikatakan sebagai pelanjut perjuangan Ibu Sud ya. Kalau Ibu Sud itu di lagu-lagunya sangat populer sejak tahun 40-an, 50-an itu. I see. Nah, kemudian tahun 60-an itu mulai dikenal lagu-lagu Pak Atim Mahmud dan sangat produktif. Berarti ini kalau saya sampai nggak tahu ini yang salah siapa ini ya? Itu saya pikir tadi nggak serius ini Kak Aji itu. Loh, iya. Benar ya? Untuk tentang lagunya, tentang bisa dibilang saya katakan tentang rilisnya kapan pun saya jujur Kak Adi, saya tidak 100% tahu tentang lagu ini. Jadi lagu ini muncul setelah, kalau nggak salah ya kurang lebih setengah tahun ya, kurang lebih setelah album Sherina yang pertama. Oh, Sherina. Itu kalau Sherina justru mas saya tahu Kak. Sherina akhir 99. Yes. Desember 99 ya, 1999. Nah, di awal 2000 itu album Tasya ini keluar. Itu. Jujur, saya benar jujur untuk lagu ini loh ya. Iya. Kalau teman-teman nanti tahu atau tidak tahu silahkan komentar aja di channel ini ya. Nanti silahkan ada yang tahu ada yang enggak. Ya kalau lagunya memang lagu lama. Lagu lama. Cuman dinyanyikan ulang, dipopulerkan ulang oleh Tasya bersama Pak Atim Mahmud waktu itu ya tahun awal 2000. Nah, mungkin dulu saya emang nggak punya radio, nggak punya TV, itu bisa jadi ya. Itu sih alasan saya aja, tapi itu kesalahan saya juga mungkin. Tapi saya harusnya tahu lagu. Makanya tadi masih agak sedikit kagok juga, karena kan memang ada melodi yang terutama di awal tadi Kak Haji agak kurang sedikit lah. Masih pici-pici lah. Saya akui bahwa lagu ini jujur saya baru tahu sebelum podcast ini kita lakukan itu dari Kak Adi. Iya, tadi sempat saya kirim ke Kak Haji. Saya heran kok Kak Haji belum dengar lagu ini heran. Saya pikir cuman bercanda ya. Oke. Tentang kebanggaan nih Kak Adi, kalau boleh tahu ini kesan apa yang mungkin Kak Aji bisa rasakan dari sebuah lagu yang bagi saya ketika nyanyi lagu ini dahsyat memang ya, menunjukkan sebuah kebanggaan, kebahagiaan, keceriaan kita sebagai anak Indonesia. Kesan yang mungkin Kak Adi dulu pertama kali mendengar lagu ini, ada mungkin kisah-kisah atau cerita-cerita yang mungkin Kak Adi bisa ceritain. Sebelum kesana kita coba kupas liriknya. Oh boleh. Isi dari liriknya ya. Nah itu boleh. Itu kan kalimatnya dimulai, aku anak Indonesia. Anak yang merdeka. Ini sebuah gambaran anak-anak Indonesia itu memiliki kemerdekaan terutama dalam berekspresi. Ya. Nah, menariknya Kak Haji, di Indonesia itu begitu dahsyatnya ya para pemikir bangsa di awal-awal dulu yang menghubungkan sebuah mimpi besar bangsa ini dengan visualisasi anak gembala. Makanya di album ini juga ada lagu Anak Gembala. Di album ini ya? Kalau itu saya tahu. Iya. Berarti kan dulu kurang populer nih masuk di dunia TV kali ya. Karena Anak Gembala itu betul, mungkin kalah sama popularitas lagu Anak Gembala. Kalau Anak Gembala saya tahu, Anak Gembala itu tahu. Nah, nyambung ke sana Kak Haji. Ini bagaimana seorang pemikir-pemikir bangsa kita dulu menghubungkan sebuah visualisasi anak gembala dengan impian besar bangsa. Kan kalau dulu kita lihat di buku-buku pelajaran itu sering kita lihat ada gambar anak gembala main suling kan? Betul. Di atas kerbau. Kan? Yes, tahu. Itu pelajaran bahasa Indonesia banyak kita temukan. Yes. Oh itu ya? Itu menghubungkan dengan sangat cerdasnya dunia yang seolah-olah bertolak belakang. Kenapa bertolak belakang? Jadi begini, bangsa kita saat itu kan masih dalam suasana yang
tekanan di sana sini karena kondisi masih di bawah kekuasaan Belanda kan. Nah, saat kemudian dimunculkan gembala itu sebenarnya kan sosok yang mewakili masyarakat kelas bawah, kelas rendah. Dulu zaman kecil saya kalau saling ejek dengan teman itu, sana kamu angon wae gitu. Ya benar. Itu kan kata-kata yang merendahkan sebenarnya. Angon wae, menggembala saja. Karena gembala itu diidentikan dengan sesuatu yang posisi yang rendah. Seorang gembala itu tidak layak punya mimpi besar dan seterusnya. Sementara dunia bersenandung, dunia berlagu itu mewakili aktivitas orang-orang kelas atas. Jadi bersenang-senang ya dengan lagu, dengan musik itu hanya bisa dilakukan kelompok-kelompok orang-orang yang tingkat taraf hidupnya itu sudah sedemikian tinggi, para ningrat, keturunan Belanda dan seterusnya waktu itu. Nah, ini cerdasnya sekali lagi para pemikir bangsa kita, filosof kita itu menghubungkan anak-anak pribumi, anak-anak gembala itu juga layak membuat senandungnya sendiri. Senandung itu gambaran impian Kak Haji. Dahsyat ya. Maka lagu Aku Anak Indonesia yang mencoba membangun kebanggaan anak-anak Indonesia melalui dunia berlagu itu dahsyat banget. Kalau kita lihat syair-syairnya itu, anak Indonesia itu punya kebebasan, kemerdekaan. Anak yang merdeka. Nah, kemudian dihubungkan kebanggaan itu begitu kuatnya meliputi seluruh potensi bangsa ini. Satu nusaku, satu bangsaku, satu bahasaku. Itu ya. Coba di bait kedua juga gitu kan. Pending di Katulistiwa. Kemudian tanahku Indonesia. 1000 pulaunya, ragam sukunya. Itu kan anak-anak sejak dini diingatkan bangsa ini bangsa yang besar. Begitu banyak potensi dan ragam budaya yang rasanya jarang bangsa yang memiliki keragaman budaya seperti Indonesia. Maka ada sebuah ungkapan kalau surga menetes itu tetesannya Indonesia itu ya. Ada yang mengungkapkan sampai seperti itu ya. Gitu ya. Dan menjadi sesuatu yang sangat penting membangun kebanggaan bagi setiap anak Indonesia. Saya ingat kalau dulu dari anak-anak sampai orang tua berbicara tentang Indonesia itu yang muncul itu perasaan bangga. Ya contoh kecil, gambaran kebanggaan itu biasanya bisa muncul di event-event pertandingan olahraga. Kak Haji kan juga atlet ya? Alhamdulillah atlet yang tidak jadi ya, karena ada sesuatu ya Kak Haji tahu semua lah. Kak Haji kita bahas hari ini suka main badminton ya. Kalau Kak Haji dulu suka atletik. Tapi terlepas dari itu, pertandingan sepak bola itu seringkali menghadirkan perasaan bangga, kebanggaan pada komunitas, lebih-lebih pada bangsa. Yang dulu sering saya rasakan itu misalnya ketika pemain-pemain bulu tangkis Indonesia ketemu pemain-pemain dari Malaysia atau Cina, itu ramai sekali. Itu sholat itu bisa cuma sekitar 1 menit langsung kembali lagi karena pengen nonton kala itu. Aku masih dan rasanya dengan kondisi media belum semasif sekarang ya. Hanya ada TVRI dan yang memiliki televisi pun hanya 1-2. Itu justru membuat sebuah pemersatu ya bahasanya. Betul. Kebanggaan. Dan sekali lagi kalau Indonesia bertemu apalagi di puncak final dengan Cina, dengan Malaysia, itu kita tidak sekedar hadir sebagai supporter seolah-olah. Seolah-olah kita ikut bermain. Termasuk bahkan pembawa acaranya itu, pembawa acara olahraga itu sering lucu ya, sering mengajak kita berdoa. Saya ingat salah satu reporter kesayangan TVRI waktu itu namanya Sambas ya, Pak Sambas. Mungkin lahir di Sambas ya. Bisa jadi. Itu khas beliau setiap melaporkan pertandingan langsung gitu ya. Beliau selalu mengajak pemirsa Indonesia untuk berdoa. Mari pemirsa semua kita berdoa bersama-sama gitu ya. Nah, itu. Dan ya kita ikut emosi juga sebenarnya di sana itu. Nah, emosi itulah yang menunjukkan bahwa kita Indonesia.
Ya rasanya itu olahraga. Dunia bermain juga gitu Kak Haji. Waktu kecil rasanya, misalnya kita main perang-perangan. Yang saya ingat ya, kita pingsut ya, home pimpah itu. Yang jadi pejuang Indonesia itu rasanya bahagia banget. Kalau dia ke dapur atau kemudian dapat terpilih sebagai serdadu Belanda. Udah. Wah, dia harus lemes. Itu menunjukkan sebenarnya bahwa anak-anak kita saat itu sangat bangga menjadi warga negara Indonesia. Setuju sih. Guru-guru kita kalau cerita tentang Indonesia yang penduduknya begitu ramah, tentang kekayaan budayanya, itu kelihatan sangat ya bangga mereka. Pemimpin-pemimpin kita juga bangga pada negeri kita. So Pak Karno itu pidato-pidatonya kan dahsyat, keren sekali. Masih ada nggak ya hal kayak gitu ya di ini yang di momen saat ini ya? Rasanya seolah-olah ini sekedar menjadi nostalgia masa lalu.